kayak kayak mitos apa gimana saya juga nggak tahu. Gimana tuh maksudnya? Kalau kalau yang emang satu band dari Padang ketika go nasional tuh kayaknya kurang gimana gitu. nggak bisa terkenal gitu ya. Iya. Tapi kalau ada satu personil yang gabung di satu band kayaknya bagus aja gitu kayak. Ya bagus aja ya kalau Digo ada. Iya betul. Ada Rudy juga gitu. ya 420. 420 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di program Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu musisi dari Sumatera Barat yang udah berpetualang ke ibu kota, terus balik lagi ke Sumatera Barat, dan belakangan lagi viral banget nih. Dan kabarnya juga akan mengeluarkan album terbaru. Insya Allah. Ilham Pranizuki. Sehat Om? Sehat. Saya manggilnya Om Ilham, panggilan siapa nih? Asal jangan kakek aja. Santai. Biasanya dipanggil? Ilham. Anggap kita seumuran aja ya. Ntar kelihatan tahun berapa lah itu. Ilham ini dari main musik itu dari kapan sebenarnya? Kalau main musiknya mungkin dari SMP kali ya. SMP itu 2007, 2008? 2004 saya. 2004? SMP. Awalnya nggak nyanyi. Awalnya ya main instrumen, main bass, macam-macam. Oke. Sampai main player musik ya? Ya. Alat musik. Cuman seriusnya nyantol ke musik sebagai penyanyi itu 2010. Itu fokus sebagai vokalis lah ya? Ya, 2010. 2010. Awalnya nggak pede banget kalau nyanyi kan. Sekarang ini kan sebenarnya saya pernah nih lihat Ilham beberapa kali, pernah di satu acara juga teman saya nikah gitu, sama Mesin Nada. Ini bisa dijelasin nggak sih? Ilham Pranizuki ini apa? Mesin Nada ini apa? Karena kan belakangan solo kan? Iya bener. Sekarang mungkin fokusnya mungkin lebih ke solo. Karena juga kebetulan band saya sepertinya sudah berada di fase yang mungkin harus seperti itu kalau saya mikirnya. Harus seperti itu maksudnya gimana? Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu, Mesin Nada itu band saya itu berdirinya tahun 2015. Dan udah ada album kan Mesin Nada waktu itu? Single ya waktu itu ya? Tapi emang fokusnya si Mesin Nada itu setelah dijalanin emang fokusnya kayak di lebih brand image-nya tuh kuatnya di wedding. Oh, band wedding ya? Ya, wedding, gathering, pokoknya event-event formal. Meskipun waktu itu juga sempat main-main opening act-nya artis atau di beberapa gig jadi guest star gitu. Cuman makin kesininya saya lihat juga si Mesin Nadanya cocoknya kayaknya di sini nih. Oh, jalannya di situ. Nah, sementara Ilham sendiri pengen ada project lain yang solo atau gimana? Maksudnya pengen lebih ini aja sih. Kayaknya si Mesin Nada udah berada di fase ini, kayaknya si Mesin Nada udah harus berkembang lebih besar sebagai sebuah brand. Saya mikirnya seperti itu sih. Makanya juga agak sedikit tega sebenarnya mungkin karena ini maksudnya gimana sih? Ini maksudnya ganti vokalis atau bukan. Jadi apa ya, gimana ya? Oh, mungkin lebih menguatkannya sebagai sebuah brand si Mesin Nada ini. Menguatkannya jadi sebuah brand kelompok musik entertainment yang bukan seperti ya mungkin contoh kayak band-band kayak teman saya di The Plus, kayak teman-teman lain mungkin di band konsep lainnya. Atau itu bisa disebut konsepnya band pengiring nggak sih jadinya? Bisa seperti itu, cuman ya saya lebih memposisikan Mesin Nada adalah sebagai sebuah brand, rencananya seperti itu. Karena di fase sekarang kayaknya udah cocok
solo-soloan nih. Iya ya. Dan lebih simpel ya. Dan buat kebaikan si Masih Nada juga sih sebenarnya kalau menurut saya. Karena dengan seperti itu bisa lebih mengembangkan sayapnya buat bisa berdiri di tempat-tempat lain gitu. Iya ya. Jadi Masih Nada bukan cuma ada di Padang, tapi insya Allah juga mungkin bisa berada di kota-kota lain. Oh, maksudnya gini, Masih Nada itu jadi brand yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain lain di kota-kota lain. Siapapun yang main di bawahnya, atapnya tetap Masih Nada gitu. Oh, saya membangunnya seperti itu. Saya nggak kebayang tuh yang kayak gitu. Berarti itu baru nggak sih untuk di industri musik? Industri musiknya mungkin udah ada ya, kayak di kota-kota lain mungkin juga udah banyak. Cuman kan si Masih Nada ini kan sudah tercaplok sebagai saya. Ya, ikonnya. Nah, karena saya mungkin front line-nya di situ, penyanyinya. Karena dari dulu tuh emang saya apa-apa kalau manggung meskipun cuma berdua, bertiga, jualannya Masih Nada. Ya. Nah, beda sama sekarang. Sekarang kalau saya tawarannya langsung ke saya, mungkin saya lebih brandingannya Ilham Pranizuki. Oke. Jadi brandingan sekarang tuh Ilham Pranizuki X Kawan Kontan. Jadi kalau kayak Firsa Besari sama kerabat kerja ya. Saya sama Kawan Kontan. Oke. Namanya. Jadi Ilham Pranizuki X Kawan Kontan. Nah, sementara ketika saya dipanggil sama Masih Nada, ya saya sebagai vokalis Masih Nada. Berarti Ilham Pranizuki X Masih Nada akhirnya? Bukan. Atau bukan. tetap Masih Nada? Tetap Masih Nada. Jadi itu kayak kantornya lah. Iya, kayak kantornya Masih Nada. Jadi kalau kantor saya udah calling ya saya mau nggak mau pulang-pulang ya. Iya. Saya ninggalin semua gitu. Ini Ilham ini kan orang kenalnya nih di Padang Live Musik nih kebanyakan. Ya, sekarang iya. Sekarang ya. Sebagai penyanyi cover ya. Dikenalnya cover medley di Padang Live Musik. Tapi sebenarnya punya karya sendiri kan. Ya. Dan sebelum terkenal justru udah pindah dari satu band ke band yang lain kan. Dulu sebelum dikenal sebagai penyanyi yang sekarang, gimana sih perjalanannya? Kabarnya udah ke Jakarta juga. Alhamdulillah dulu ya. 2010 waktu itu ikutan ya talent scouting band pencarian bakat gitulah, yang hits waktu itu jebolannya tuh The Massive, Geisha dan lain-lain. Iya. Band saya di 2010 dapat juara di situ, cuman nggak perwakilan, jadi area 6 tuh. Masih ingat saya area 6 itu Sumbakteng, jadi Sumatera bagian tengah, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan. Itu kompilasi ya waktu itu ya? Padang, Pekanbaru, Jambi. Iya. Jadi festival band gitu. Iya. Sponsor rokok, terus ada jadiin kompilasi gitu ya. Jadi yang menang di masing-masing area. Geisha, Lila masuk itu nggak waktu itu ya? Geisha sebelumnya. Iya. Tapi di event yang sama kan? Sama. Di finalnya itu nanti perwakilan dari masing-masing area di Jakarta. Itu apa bandnya dulu? Namanya Hasta dulu. Nah, setelah itu baru dapat tawaran. Justru tawarannya bukan dari ajang itu. Dapat tawarannya tuh dari, ya kebetulan juga mungkin lagi rezeki ya. Waktu itu ikutan nonton bareng dan gak dibayar. Jadi band opening nonton bareng waktu itu. Terus dapat tawaran masuk manajemen, dan tiba-tiba si head manajemennya ngasih tawaran tuh, minta demo. Oke. Habis minta demo, bikin demo, ya udah siap nggak ke Jakarta? Kalau dulu kayaknya setiap band itu semangat bikin lagu sendiri ya? Ya, karena pada saat itu 2010 band mana sih yang nggak pengen masuk TV ya, gitu kan, betul. Dulu. Maksudnya ya sama. Dan eranya emang waktu itu cuman band ya, maksudnya belum ada content creator, YouTuber itu belum ada. Sebelum inilah boy band and girl band. Ya, sebelum generasi masih era-era Melayu, ya, Bagindas gitu. Kangen band, Bagindas, ST12 gitu. Era-era itu saya dapat kesempatan ke Jakarta, dan malah waktu itu dari sekian demo yang dikirim ada 15 lagu. Ada satu nih lagu Melayu. Jadi malah ditawarinnya tuh lagu ini yang dinaikin. Satu itu. Buat di industri. Itu lagunya sekarang ada nggak sih? Bisa? Enggak, udah. Masternya juga udah nggak, maksudnya udah ada di internet nggak gitu? Internet kayaknya nggak ada. Soalnya waktu itu di 2010 yang jadi
jadi single itu cuma 2 lagu, jadi nggak jadi album. Dia cuma single 2 lagu, 2 klip, terus itu udah. Dan 2 label. Itu proyekan dengan Hasta? Ya, Hasta. Sekarang Hasta masih ada atau? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Itu generasinya Modus waktu itu ya? Hasta. Ya, seumuran itu. Sama The ya? Plus juga. The Plus ya. Cherry Plus? Cherry Plus, duluan Cherry. Di atas itu ya? Oke. Nah, itu pindah ke Jakarta. Di Jakarta gimana sih bedanya sama di Padang? Ya pasti beda lah ya, tapi yang berkesan banget bagi Ilham. Jakarta. Yang nggak kita punya, musisi kita yang banyak kewalahannya di situ. Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi kali ya waktu itu ya. Maksudnya kita ditawarin masuk manajemen, terus ditawarin masuk label. Ekspektasinya mungkin terlalu tinggi maksudnya. Ini ekspektasi pemainnya ya? Pertama ekspektasinya tuh kita dijanjinya album. Ternyata di situ kita cuman ngeluarin single. Yang kedua, waktu itu dipaksanya nyanyi Melayu. Kayak semua band dipaksa nyanyi Melayu. Nah itu dulu kan ya nggak tahu ya, mungkin otaknya cuan apa gimana sih juga nggak ngerti. Tapi kalau kita lihat dari lu harus kayak ST. Iya. Band baru harus kayak Peter Pan. Iya. Gitu-gitu kan dulu. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata industri sih sebenarnya sah-sah aja nggak sih kayak gitu? Jadinya kurang ini sih ya pemainnya sih kurang menikmati gitu ya, tapi kurang lepas lah. Sementara dalam kacamata industri sih kurang jujur jadinya. Iya, kurang jujur gitu. Tapi kalau ibaratnya nih kan modal ya, dan saya sebagai pemodal dong, saya pengen balik dong. Ya. Dan yang laku waktu itu eranya itu. Ya, benar-benar. Dan persaingannya ya di seputaran itu gitu. Dan emang menjamurnya genrenya ya kayak gitu. Dan dulu tuh memang akses untuk distribusi konten musik itu ya televisi, radio doang. RBT satu lagi. Ya, RBT gitu. Zaman itu. Dan memang jualannya di situ, lakunya itu mau nggak mau harus itu. Tapi nggak menikmati. Kurang menikmati mungkin lah. Tapi sekarang di genre apa sih sebenarnya? Sekarang karena kalau cover itu kan macam-macam ya? Iya, karena saya juga terpaksa memainkan banyak lagu setelah saya masuk ke dunia wedding entertain itu. Maksudnya lagu-lagu yang mungkin di luar nggak saya dengerin, yang saya juga masa bodoh. Bahkan kayak gini dulu, saya tuh punya patokan nyanyi kalau belum mirip sama Ariel, suara saya belum bagus. Saking lugunya dulu tuh. Saking lugunya waktu zaman kuliah. Zamannya. Jadi harus jadi kayak Ariel tuh dulu. Dan banyak orang kayak gitu dulu. Misalnya vokalis mirip Ungu, Pasha Ungu. Maksudnya gitu ya. saya kan juga belajarnya otodidak dan tidak pernah bernyanyi sebelumnya. Saya cuman main musik, main instrumen lainnya. Jadi dulu tuh apa ya? Ini nggak apa-apa ya ngomongin. Nggak apa-apa, santai. Dulu band saya itu mungkin kalau bisa dibilang aji mumpung kali ya. Bisa dibilang aji mumpung, tapi bisa dibilang rezeki juga. Maksudnya prosesnya tuh cepat banget. Hasta itu ya? Hasta berdirinya 2009, 2010 dapat kesempatan ke Jakarta. Dan itu untuk band Sumbar itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Waktu itu ada banyak band. Dan semua band bermimpi untuk pergi ke ibu kota. Betul. Semuanya apa-apa ibu kota, Jakarta. Karena dulu bayangan kita satu-satunya pintu sukses itu kayaknya di Jakarta. Ibu kota, ya? Iya bener. Tapi sekarang dalam pandangan Ilham masih berlaku nggak sih hal-hal kayak gitu? Harus ke ibu kota atau? Kayaknya sekarang karena media sosial mungkin, karena eranya juga udah berkembang ya. Dan banyak juga band-band yang bahkan kayak Silon Seven base-nya kan sekarang di Jogja ya. Silam Pukau di Surabaya. Endang Sukamti banyak yang bahkan
di Makassar itu ada kapal terbang kan, itu juga mereka dari Makassar gitu. Ya, berangkatnya dari daerah sendiri. Berangkat dari daerah. Dan jualannya pun udah bisa sekarang dari ya tempat sendiri, dari dan kontennya juga lebih ini ya, lebih variatif ya. Ya. Musisi-musisi sekarang tuh bisa bikin karya yang semau mereka lah gitu. Sekarang enak sih. Enak ya. Enak sih sekarang. Secara pengkaryaan lebih enak ya. Tapi untuk di Padang sendiri, saya sebenarnya tertariknya gini. Dalam kepala saya, musisi yang bisa hidup di Padang itu cuman musisi Minang. Musisi Minang. Sebelumnya ya. Penyanyi Minang. Penyanyi Minang. Orang yang menyanyikan lagu Minang karena marketnya emang udah jelas. Ya. Tapi ternyata Ilham sendiri itu sekarang hidup dari musik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup dari musik ya. Dan bukan penyanyi Minang. Bukan penyanyi Minang. Gimana triknya? Trik ya. Nggak ada trik sih, cuman ngejalanin jalurnya aja. Saya punya prinsipnya tuh juga ngalir aja bang, ngalir. Dan amanah dari orang tua saya juga, yang penting stay on the line. Oke. Stay on the line. Saya juga nggak ada maksudnya bukan berarti menutup kemungkinan saya berbisnis lain ya maksudnya. Tapi alhamdulillah saya jalan di musik, saya fokus di musik. Ntar ada aja. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Kayak saya tuh paling ngeri ngelihat penyanyi wedding, penyanyi barale lah. Iya. Ini orang kok bisa nyanyi dari pagi sampai sore? Iya, betul. Dan itu kayak hafal semua lagu ya. Sekarang saya yang kayak gitu. Kayak kena karma gitu. Bentar. Itu kalau nyanyi di wedding itu berapa jam sih? Ada yang tergantung ini. Biasanya kalau yang lama itu kalau di rumah atau di daerah. Biasanya mereka pasti kalau di daerah tuh contohnya misalnya main dari pagi tuh minta extra time sampai malam. Dengan pemain yang sama, vokalis yang sama? Cuman yang nyanyi 2 kan. Oke. 2. Tapi kan lumayan juga, lumayan mesti juga. Spare berapa lagu. Kalau konser biasanya maksimal 1 jam 2 jam ya. 2 jam. Ini kalau misalnya dari pagi jam 11 sampai jam 4 sore itu juga udah lumayan. Mungkin ini saya perwakilan keluh kesah teman-teman penyanyi barale mungkin ya. Penyanyi wedding di daerah-daerah mungkin banyak yang kayak gitu. Bahkan kayak kasus, mohon maaf, penyanyi organ di daerah mungkin lebih parah. Itu gimana? Ada yang startnya dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam ya. Sampai malam. Ngeri kan? Iya, itu ngeri sih. Ngeri, maksudnya ya apa ya? Kita terbenturnya mungkin kalau di daerah budaya. Iya. Ada yang wedding barale 3 hari 3 malam. Iya. Ada yang 1 minggu pol. Ada kan macam-macam. Dan itu jobnya itu emang 1 kali barale hitungannya, bukan jam hitungannya bukan kan? Jam. Saya yang penting ini sih up to date. Up to date, banyak sharing kayak gini sama teman-teman di luar circle. Berarti nggak menutup kemungkinan juga nyanyi lagu dan banyak mendengar. Dan nggak menutup kemungkinan nyanyi lagu yang nggak disuka juga. Ya. Kalau wedding kan memang harus kayak gitu ya. Ya. Misalnya saya nih pengen request, mau nggak mau harus nyanyi itu. Harus dibawain. Berarti wawasannya harus lebih luas dong ya. Bahkan waktu itu si mantennya request lagu Cina, Korea. Terus bukan berarti saya tidak suka genre seperti itu, cuman kalau buat sebagai pelakunya rada kaget sih. Tapi itu dia. Soalnya biasanya kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya, betul. Tiba-tiba harus nyanyi bahasa Cina, bahasa Korea, bahkan ada waktu itu bahasa Prancis. Itu diminta sebelum. Ya. Oh, berarti kalau wedding itu ada list lagunya juga. Ya, kalau di wedding kan biasanya servisnya dari band saya mesin ada. Kalau mau request lagu di list aja nggak apa-apa gitu. Biasanya servisnya gitu. Jadi ya masing-masing manten kan, masing mempelainya kan punya lagu favorit, soundtrack mereka waktu pacaran, waktu dulu putus, waktu mungkin mereka pengen dimainin waktu weddingannya. Gitu. Itu dihafal dalam waktu cepat berarti dong ya? Ya. Deadline-nya mungkin paling cepat ada kali H-1. 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 Nah itu bisa. Yang paling parah bukan wedding sih waktu itu.
Waktu itu band saya harus main ngiringin Krisdayanti. Oke. Jadi si manajernya, lo mbak, kalau mbaknya nonton, si manajernya waktu itu ngasih list si Krisdayanti. Ini ada Rembulan Mahadaya Cinta, bla bla bla. Yang di dalam pikiran saya dan teman-teman itu versi standar, versi kaset. Ternyata H-1 MD-nya datang tuh ke Padang, Mas Trias. Mas Trias namanya masih inget. Ngasih materi yang beda. Materi lagu Krisdayanti konser sama Tohpati. Lu bayangin. H-1. Jadi teman-teman saya terpaksa pakai partitur. Baca tuh main. Dan latihannya ekstra gila waktu itu. Iya. Tapi alhamdulillah jalan. Tapi itu kan artinya musisi itu harus siap dengan segala situasi apapun. Ya. Kalau ingin bertahan di industri itu kan. Mesti kuat-kuatan. Di Padang sendiri nih, Ilham memandang industri musik lokal kita gimana sih? Selain lagu Minang ya. Selain lagu Minang. Karena kalau lagu Minang mah udah hidup lah mereka ya. Gitu. Udah ada pasarnya. Udah ada pasarnya lah gitu. Karena kalau lagu Minang pun saya lihat masanya militan. Militan, betul. Militan. Sama kayak lagu Jawa. Ya, bahkan ada teman-teman saya yang biasa cover lagu biasa, tiba-tiba nyanyi Minang, langsung booming. Langsung rame ya? Langsung rame. Masanya militan. Dan penontonnya kalau lagu Minang kan ratusan juta, ada yang ratusan juta bahkan gitu. Ya. Kalau sekarang sih penontonnya kalau dibanding dulu mungkin udah lebih rame ya. Penikmatnya juga udah lebih luas. Sambil minum ya. Ya, dan kayaknya sekarang udah lebih enak karena didorong sama media itu tadi sama kayaknya kalau kayak dulu kita kayak dihukum gitu nggak sih? Sekarang tren Melayu harus mainin Melayu. Sekarang boyband harus mainin boyband. Kalau sekarang tuh lebih enak. Lebih metal bebas. punya pasarnya. Minang punya pasarnya, pop apalagi indie juga punya pasarnya. Kalau di Padang juga sekarang ada plus minusnya kalau saya lihat. Kalau plusnya mungkin pasarnya lebih gede, yang ngelihat tuh lebih banyak dan membuka lapangan pekerjaan untuk si musisinya di Padang itu lebih gede juga. Karena penikmatnya banyak dan panggungnya juga udah makin juga banyak. Jamur ya. Nah, cuman kalau minusnya saya lihat sekarang kualitasnya kok nurun nih. Ini saya yang pelaku nih ya. Saya yang pelaku maksudnya. Saya yang main tiap hari di kafe, main di wedding, main di kayak nurun sih rasanya. Maksudnya selera musik orang yang nongkrong sekarang itu aja nggak sih? Kayak saya tuh harus bawain lagu Indonesia. Bukan berarti lagu Indonesia jelek ya. Maksudnya lagu Indonesia yang mungkin terpengaruhi oleh TikTok mungkin. Saya harus memainkan lagu-lagu seperti itu. Sementara dulu waktu eranya, kalau kita geser ke waktu awalnya si Masih Nada, itu kayak lebih seru. Kayak lebih seru saya mainin lagunya tuh lagu yang saya sukakan British, Britpop. Itu saya bebas dan penikmatnya juga banyak waktu itu. Sekarang saya mainin kayak gitu, yang nonton kayak ketika saya switch langsung ke lagu yang TikTok misalnya, langsung nggak. Produktivitas gimana tuh pandangannya? Produktivitas, kalau teman-teman kita kurang produktif sebenarnya. Ini lagu sendiri ya? Mungkin kurang terekspos apa gimana, saya juga nggak ngerti gitu. Karena kalau saya lihat teman-teman musisi yang di sini juga jago-jago. Iya, kalau main sih jago. Karyanya juga nggak kalah gokil, penyanyinya juga bagus-bagus. Cuman yang sampai dinikmati orang gitu ya. Tapi kayak mitos apa gimana saya juga nggak tahu. Gimana tuh maksudnya? Kalau yang emang satu band dari Padang ketika go nasional tuh kayaknya kurang gimana gitu. nggak bisa terkenal gitu ya. Iya. Tapi kalau ada satu personil yang gabung di satu band kayaknya
bagus aja gitu kayak. Bagus aja ya kalau Bang Digo ada. Iya betul. Ada Rudy juga ya 420 gitu. Nah, gini, saya sebenarnya sebagai penikmat musik, saya juga bingung nih. Maksudnya saya nggak nemu lagu musisi Minang itu, saya nggak ngerasa punya pilihan. Bukan musisi Minang yang lagu Minang ya, yang lagu Indonesia. Saya ngerasa nggak punya pilihan. Beda ketika era ini, bukan maksud saya membandingkan dalam artian negatif ya. Misalnya era 2000-an lah, kayak tadi ada Hasta, ada Livi. Dulu tuh di radio tuh ada banyak, tiap minggu ada lagu baru gitu ya. Band-band bikin lagu baru gitu. Sekarang saya ngelihat kok nggak ada ya lagu-lagu baru gitu. Kalaupun ada itu paling sedikit, 1, 2 atau mini album gitu. Bingung juga sih apa ya yang Ilham sebagai pelaku nih, apa yang menjadi alasan jadi seperti itu ya? Kayaknya mungkin karena pembajakan dulu kali ya. Kalau saya mikirnya dulu kayak bahkan dulu waktu saya 2010 bahkan ada label yang mau bayar si pencetak Blu-ray buat bajakin karya bandnya biar booming, biar viral kalau bahasa sekarang. Itu berarti distribusi mungkin ya? Dari pembajakan, karena kayak dulu mungkin ya, ini mungkin pendapat saya, kayak dulu tuh waktu saya sekolah bela-belain nabung buat beli album fisik gitu. Ya. Album fisik. Peter Pan ya. Peter Pan, Ceylon Seven. Saya bela-belain nabung biarin deh puasa dulu jajan. Buat beli gitu. Sekarang yang kayak gitu mungkin karena era digital juga, karena pembajakan juga, kayak dulu waktu saya itu ya jualan fisik susah banget dulu kan, kecuali masuk ke KFC, KFC. Mungkin salah satunya itu kali ya, kayak orang pesimis gitu. Jadi secara mental sebenarnya musisi ini ngerasa percuma nih bikin lagu sendiri, nggak ada duitnya juga gitu nggak sih? Bisa jadi. Jadinya gitu. Karena sekarang ya kayak sekarang juga banyaknya jualannya di digital. Betul. Fisik juga jarang ya sekarang. Salah satu yang bikin musisi terkenal itu kan produktivitas. Misal Ihsan Scooter lah contohnya. Ihsan Scooter tuh tiap tahun bikin album. Mungkin orang taunya lagu Ihsan Scooter tuh nggak semua, tapi ada 1-2 lagu yang bikin dia terkenal gitu. Kalau musisi kita di Padang, saya belum nemu nih yang bikin album tiap tahun. Iya, yang konsisten ya. Yang konsisten. Atau sekali 2 tahun lah gitu. Kayak kurang trigger gitu ya. Iya, kayak kurang. Sebenarnya mungkin banyak kali ya, mungkin. Tapi mungkin apa wadahnya, apa mungkin mereka, karena kalau saya lihat karya-karyanya juga gokil. Iya betul. Konsistensi apa gimana? Mungkin wadah kali ya. Atau bisa jadi karena memang tidak kalau misalnya band-band besar itu kan ada manajemen yang ngurusin, promonya diatur, bikin lagu tidak hanya sekedar bikin lagu kan, ada timeline yang untuk promo lagunya kapan naik segala macam gitu, ada budgetingnya gitu. Kalau musisi kita kenapa mereka nggak naik? Karena mereka cuma bikin lagu, nggak mikirin itu gitu. Nah, kayak PR sama-sama sih. Iya, PR sama-sama gitu. Dan itu mungkin juga karena kita nggak saling ngobrol, ya nggak sih? Musisinya sibuk bikin karya aja, nggak pernah ngobrol sama yang mengerti industrinya misalnya. Kayak Ilham lah misalnya, udah balik dari Jakarta, mungkin nggak banyak juga teman-teman musisi Padang yang ngobrol. Yang dulu-dulu kali ya. Yang dulu-dulu gitu. Kalau yang sekarang kan? Sekarang taunya, itu penyanyi kafe. Iya. Itu yang nyanyi. Itu yang viral di sini. Itu nggak masalah sih, gitu. Kayak kalau saya privilege-nya kayak gitu juga nggak masalah. Iya nggak masalah gitu. Cuman ya mungkin kita butuh wadah yang lebih besar, yang bisa menampung aspirasi teman-teman musisi dan seniman-seniman lainnya mungkin. Dan bertukar pikiran itu penting. Dan punya planning untuk ke depan. Iya. Di Padang kan ini, kopi shop itu kan menjamur banget ya. Saya minum ya? Ya. Kopi shop itu menjamur banget. Kemarin saya ngomong juga tuh sama Bang Cim, 3AM.
nih kita ngomongnya kemarin dalam kacamata dua orang yang sebenarnya nggak bersentuh langsung dengan coffee shop. Selain sebagai penikmat kopi aja lah gitu. Ilham kan bersentuh langsung dengan coffee shop nih. Hampir tiap hari. Bisa dibilang penyanyi coffee shop itu salah satu magnet yang bikin coffee shop itu rame. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Saya dengar isunya nih, kabarnya nggak semua coffee shop mengizinkan penyanyi yang nyanyi di sana nyanyi lagu mereka. Listnya harus lagu-lagu yang emang jelas gitu. Maksudnya lagu-lagu yang viral tadi gitu. Enggak juga sih ya, santai sih kalau Tapi boleh. Yang sejauh ini saya manggung santai-santai aja sih, nggak ada. Bisa nggak ada tekanan yang lagu harus sendiri? bawa kayak gini, bawain lagu kayak gini. Nggak ada sih ya, nggak ada. Nggak masalah juga. Bahkan saya dulu waktu masih nada sering bawain lagu sendiri ya. Bahkan ada yang request juga bawain lagu saya, ada juga. Karena kan ini ya, maksud panggung itu salah satu media promosi lagu asli kan. Paling bagus sebenarnya. Paling bagus kan. Kalau misalnya itu nggak sering dilakukan, otomatis orang juga nggak tahu lagunya. Dan kenapa kita misalnya terngiang-ngiang nih sama lagu Kangen Band, Peter Pan? Karena media dulu karena medianya banyak dan diputar terus-terusan. Kalau dulu TikToknya tuh angkot dulu. Iya betul, angkot gitu. Dan itu emang udah masuk ke kepala kita gitu. Kalau misalnya lagu itu nggak pernah diputar, orang juga nggak akan dengar kan. Kadang-kadang lagu itu enaknya setelah kita sering denger. Iya kan? Dan terpaksa kita dengar. Dan dipaksa denger gitu. Kayak dulu kan warnet gitu ya. Warnet, terus di mana lagi ya? Di SPBU bahkan dulu sering muter-muter MP3. Kalau untuk musisi dan penyanyi kafe lah di Padang itu ada semacam persatuan gitu nggak sih? Atau asosiasi? Saya juga bingung nih. Ini PR semua musisi mungkin. Kita tuh nggak punya wadah. Iya betul. Nggak punya wadah. Maksudnya tuh yang jadi penampung, yaitu tadi penampung aspirasi. Khususnya musisi mungkin ya kalau saya. Kita nggak punya asosiasi musisi yang ya karena kan nanti itu bisa berpengaruh terhadap kestabilan red card, ke apa ya? Contohnya kayak gini, contoh kasus. Misalkan dulu ada teman kita yang dirugikan sama salah satu outlet coffee shop, IO, outlet IO juga ada. Ketika itu kena. Ya udah dia doang yang ngerasain. Iya. Kita yang teman-teman lain nggak tahu. Tidak ada counter mungkin untuk membela haknya dia. Untuk membela haknya dia. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu loh jeleknya. Maksudnya tidak adanya wadah itu sendiri. Iya. Tapi kepikiran nggak sih bikin wadah itu? Harus lah. Harus ya. Karena kan gini. Harus ada. Saya kemarin itu mikir gini. Kayaknya keren nih kalau misalnya coffee shop gabung nih ya, ada banyak coffee shop di Padang lah, masing-masing punya penyanyi andalan lah. Atau mungkin saya kurang peka atau kurang ngeh karena kan kayak di 3AM di tempat Bang Cimai sering tuh ada ya yang ngumpul, yang tukar pikiran, sharing session. Tapi sama Bang Cimai kemarin juga belum ada. Iya, yang kayak emang satu badan asosiasi musisi Padang misalkan. Itu kayaknya belum ada ya. Belum ada sih. Dan harusnya ada. Minimal gini. Karena kota-kota lain udah. Iya, minimal gini. Kedai kopi misalnya. Masing-masing punya penyanyi andalan. Kalau misalnya ada asosiasi tadi, bisa aja kan bikin proyekan album kompilasi, penyanyinya masing-masing bawain lagu sendiri. Ya. Atau misalnya nanti ini penyanyinya nih punya apa ya, bahasanya tuh muter lah dari satu kafe ke kafe yang lain. Itu kan juga menguntungkan untuk penyanyinya, jadi lebih banyak masa dan segala macam gitu. Kalau saya sih dulu pernah ada konsep di salah satu coffee shop. Saya tuh bikin album kompilasi. Ya. Kayak
kayak sebelumnya tuh dibikin kayak festivalan lagu ciptaan. Terus nanti pemenangnya masuk line up di kompilasi itu. Terus si talentnya juara 1, 2, 3 main di cafe itu. Saya sempat ada. Itu jadi? Nggak jadi. Itu udah kepikiran waktu itu? Nggak jadi karena pandemi. Karena pandemi. Dan bahkan dulu saya pernah bikin tuh festival itu. Investornya yang gimana? Investornya yang kabur. Iya, aneh. Makanya nggak jadi tuh. Oke. Dulu tuh kenapa misalnya musisi kita tuh punya mental yang kuat? Karena ada banyak festival. Ya. Ada banyak acara musik. Jadi mereka tuh bersaing, punya mental yang kuat, bikin karya. Nggak merasa ada apa ya? Ada kompetitor yang lain. Nah, sekarang kalau kata Ilham tadi, musisi kita mungkin tidak sesemangat dulu. Kalau misalnya ada kompetisi lagi kan harusnya bisa lebih semangat lagi kan gitu. Harusnya gitu. Dan itu bisa bikin saling berdampak sih sebenarnya ya. Kedai kopinya rame, musisinya nggak terjebak dalam musisi coveran terus-terusan gitu. Karena mau nggak mau musisi harus punya karya sendiri ya. Karena kalau pengen bertahan ya mesti ada karya. Iya, betul. Ngomongin soal karya, sekarang Ilham sendiri sebenarnya udah punya album nggak sih atau gimana? Udah. Insya Allah bentar lagi launching. Yang mau launching? Mau launching, insya Allah. Itu dengan nama Ilham Pranizuki? Ya, brandingannya Ilham Pranizuki. Nah, saya besok mau ngeluarin EP. Sekarang sebenarnya udah bisa didapetin sih di beberapa official CD store. Kebetulan saya kerja sama salah satunya sama Backyard ini ya. Dan banyak outlet lainnya yang kerja sama. Insya Allah launchingnya bentar lagi. Saya kerja sama Ruang Guru rencananya. Itu fisik, album fisik? Fisik ya? Fisik, karena apa ya? Saya mungkin lahirnya di era CD, dan kaset. Itu punya memori tersendiri. Ya, kayaknya kurang afdol aja sih kalau ngeluarin karya nggak ada fisiknya. Oke. Makanya saya getol pengen ngeluarin album fisik. Itu EP-nya tentang apa tuh? Tema besarnya? Tajuknya Aku Jalan Terus. Aku Jalan Terus. Isinya ya kegusaran, keresahan. Dari saya terhadap waktu itu ada lingkungan circle saya yang rusak. Jadi temanya tuh tentang persahabatan yang ekosistemnya udah terbangun dengan baik, tiba-tiba hancur, rusak karena satu oknum. Nah di situ, jadi pokoknya isinya tentang persahabatan yang dulunya tuh baik, tiba-tiba di tengah jalan ada yang toksik lah ya. Ada toksik. Terus terakhirnya saya mutusin, oh ya udah, gue jalan terus. Ada berapa lagu? Ada 3 lagu. Ada 3 lagu. Ya ini berarti kayak trilogi gitu nggak sih? Ada lagunya berkesambungan atau? Awalnya sih saya pengen EP-nya itu DVD malah. Ceritanya tuh saya pengen video klip di dalam satu CD. Jadi video klipnya tidak bisa didapatkan dimanapun, kecuali di DVD ini. Jadi kalaupun saya lempar ke YouTube, mungkin video lirik aja. Atau video klipnya beda? Video lirik rencananya. Video lirik aja. Tapi jadi kalau orang pengen tahu nih jalan ceritanya harus beli CD saya. Awalnya seperti itu, tapi ya rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan. Ibu saya dipanggil tanggal 1 kemarin. Tahun baru. Jadi saya udah rencanain 2021. Sebenarnya tahun kemarin Februari bapak saya meninggal juga. Bapak saya rencana 2021 tuh saya janji ke bapak mau ngasih karya fisik. Karena bapak saya adalah kolektor kaset dari yang harganya 3.500 perak tuh dia muda. Jadi di rumah tuh ada satu lemari tuh kaset semua. Ada Kus Plus, bapak saya paling suka Kus Plus.
Ghost Plus, ada Panbers, Deliot ya. Band-band era itu ya, Deliot. Dan bapak dan ibu saya adalah penikmat musik dan sangat menyupport saya bermain musik. Sebagai pemain musik. Jadi kayak pengen kasih hadiah lah. Pokoknya 2021 gue harus ke makam bapak ngasih CD. Ternyata di akhir 2021 ibu saya masuk rumah sakit. Tanggal 1 ibu saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Berarti sebenarnya kalau boleh saya ambil apa ya, semacam kesimpulan, salah satu yang menguatkan Ilham di industri musik itu karena ingin apa ya, ingin membahagiakan orang tua yang suka musik. Ya, salah satunya mungkin. Salah satunya. Yang penting mereka bahagia deh. Meskipun sebelumnya 2010 dia udah lihat saya di TV juga dulu. Itu udah. Tapi kayaknya masih berjuang ya. Masih belum deh, karena waktu itu kan juga gagal kan, balik lagi. Tapi ini saudara-saudara pemain musik juga nggak sih? Cuman saya doang. Tidak ada background musik sama sekali dari keluarga saya dan tidak ada musisi di keluarga saya. Semuanya nggak ada. Ini musik ini belajarnya dulu emang otodidak ya. Otodidak. Dan bahkan saya dulu waktu pulang ke Padang setelah dari Jakarta sempat memutuskan untuk berhenti main musik. Tahun berapa pulang? 2013 Oktober 2013. Saya berangkatnya Oktober 2010. Seminggu langsung masuk TV waktu itu, langsung shock gitu. Bikin klip, masuk industri yang belum pernah dilihat sama sekali. Iya. Dan ekspektasinya terlalu tinggi waktu itu. Dan habis itu 2013 pulang ke Padang. 2013 pulang ke Padang, ngulang lagi dari nol. Dan saya memutuskan 2013 itu karena lingkungannya sudah berbeda dan gairahnya juga udah menurun saya. Ngeband itu kan ada banyak kepala ya. Dan kalau misalnya semangatnya udah beda itu pasti udah nggak bisa jalan lagi kan ya. Apakah itu juga yang akhirnya dalam proses yang panjang tadi Ilham muncul sebagai sosok yang solois? Ini kita nggak ngomongin Mesin Nada yang tadi ya, maksudnya. Mungkin enggak sih, kalau saya kan emang berangkatnya dari ngeband. Emang doyannya tuh emang ngeband. Bahkan kalau main sendiri itu rasanya aneh, atau main berdua. Tapi ya terpaksa sekarang. Iya. Karena keinginan outlet. Oke. Saya harus bermain. Industrinya kayak gitu ya? Industrinya seperti itu kan. Saya harus bermain 2 orang, 3 orang. Sementara saya yang pengennya ya full band gitu kan. Iya. Bukan berarti saya tidak mau ngeband seperti tadi pertanyaannya. Saya justru pengen ngeliatin sisi bedanya nih. Oke. Ilham tuh kayak gini loh. Bisa ngeband, bisa solo, ya, Ilham bisa berdua. Dan pengen lebih ngeliatin Ilham itu lagunya kayak gini loh. Bukan lagu yang kalian denger kayak sekarang Pergilah Kasih yang lagi viral. Ya. Bukan Ilham yang nyanyi lagu Kopi Dangdut. Ilham tuh yang kayak gini. Oh, ini saya pengen ngasih taunya tuh nih. Dia melewat album ini ya. Dan genre yang saya bawain di album ini mungkin tabrak-tabrakan juga. Oke. Tabrak-tabrakan juga maksudnya. Itu eksperimental juga nggak sih? Eksperimental sebenarnya pengen ngeluarin ini di samping saya punya catatan yang buruk. Untuk persahabatan saya, tapi juga kayak wishlist di 2021 mesti centang punya rilisan fisik. Plus ini berarti album pertama untuk solo? Pilot project saya. Project pertama ya? Dan genrenya tabrak-tabrakan di dalam. Jadi genrenya itu yang mempengaruhi saya selama ini. Ini bakal ada di platform digital nggak? Insya Allah. Jadi setelah
setelah rilisan fisik rencananya baru masuk ke digital. Jadi kalau untuk album gimana Ilham? Karena saya tuh sebenarnya bingung nih, kenapa nih musisi Padang tuh bikinnya mini album mulu gitu. Ya paling biaya yang mungkin ya. Iya itu kan. Yang paling yang bikin album itu Lajur ya Ji ya. Iya Bang. Lajur tuh yang bikin album tuh. Yang lain nih kenapa mereka nih bikin ini album? Belum. Itu jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa ini album gitu? Pasti kalau materi lagu pasti udah banyak lah gitu. Apa ya? Saya mungkin karena ini pilot project, jadi pengen tes pasar atau tes pasar mungkin. Tapi pengen ngasih ini dulu lah. Perkenalan. Okay. Start awalnya nih. Berarti albumnya tahun depan. Insya Allah. Insya Allah dari harus dong. Dari EP ke mini nanti saya tunggu ya. Album. Insya Allah. Sambil nabung. Oke. Jadi investasinya ke lagu. Iya dong. Karena kan musik itu kan lagu, karya itu kan investasi ya. Sama kayak saya nulis nih. Saya merasa buku itu aset saya. Saya nggak punya ladang sawit atau ladang apa yang luas gitu. Jadi karya itu yang akan saya monetize jadi hidup saya nanti gitu. Kalau musisi kayaknya emang lagu lah yang bisa dimonetize gitu. Karena zaman sekarang juga bersyukurnya karena media banyak pekerjaan lain yang dulunya mungkin dipandang sebelah mata atau tidak menjanjikan, sekarang jadi duit. Iya. Jadi cuan. Betul. Contohnya e-sport. Iya. Dulu ya main game apa sih? Main game gitu. mulu. Apa sih gitu ya? Mati nih. Bahkan sebenarnya ada orang yang joget doang di TikTok itu bisa jadi pekerjaan. Jadi selebgram. Joget doang. Sorry. Jadi emang kita nggak bisa lagi memandang pekerjaan itu yang harus kantor, harus ini gitu ya. Kalau musik mah sebenarnya juga jadi sesuatu yang udah panjang gitu ya. Kantor nggak mesti di kantor ya. Nah saya mutusin waktu itu mau berhenti main musik juga. Saya karena ditawarin sama om saya. Oke. Di waktu itu posisinya di Jakarta udah sulit. Teman-teman yang dulunya ngeband akhirnya mutusin pulang dengan berbagai alasan. Agak sedikit kecewa waktu itu. Maksudnya saya kecewa sama dunia musik, sama teman-teman saya. Waktu itu kecewanya tuh mereka yang kalau kata orang Minang saiyo sakato di kampung ya, di Padang, tiba-tiba pas di rantau tuh kayak keok gitu. Kayak keok KO gitu ya. KO nyalinya. Ternyata nggak sekuat itu ya. Semangatnya ternyata nggak kayak kok beda ya. Iya. Nggak ngerti juga. Padahal pas berangkat berapi-api. Kuliah ntar dulu lah. Sampai Jakarta Padang. Ntar dulu lah. Jakarta nih artis nih gitu kan. Ternyata pas sampai di situ ya gitu. Kecewanya di situ. Dan emang kondisinya makin sulit waktu itu. Ya, karena peralihan. Saya sampai turun ke jalan. Pilunya tuh di sini. Ngamen itu maksudnya. Ngamen. Tahun lalu boleh lihat di YouTube ya ada. Tahun lalu saya pertama kali masuk Mantap Antv di Pejaten Village. Itu pertama kali saya masuk TV. 2 tahun berikutnya saya naik Metro Mini megang gitar di depan Pejaten Village. Di lampu merah. Artinya 2 tahun sebelumnya nih Jaya nih masuk TV. Jadi habis itu kayak apa istilahnya sekarang ya? Jatuh tapai. Ini Metro Mini nih Pasar Minggu Blok M. Saya berhenti depan Pejaten Village. Itu buat bertahan hidup. Ya. Saya ngeliat ke kanan. Anjing, ini 2 tahun yang lalu gue nih di dalam nih. Iya. Sekarang gue di sini nih. Nah itu sih kalau kata orang Padang ayam atau jatuh ke dalam. Iya. Dan itu salah satu yang waktu itu bikin Ilham mau berhenti aja lah dari musik waktu itu. Masih semangat maksudnya. Wah, gue harus jadi nih, gue harus jadi.
gimana pun caranya gue harus jadi. Karena udah banyak yang dikorbanin juga kan. Iya. Investasinya udah banyak. Udah banyak, waktu, materi, udah banyak yang dikorbankan. Masih semangat, tapi ya ternyata dipatahkan ya itu mungkin teman-teman saya dan mungkin lingkungan keadaan saya juga memaksa saya buat pulang ke Padang. Jadi pulang ke Padang, om saya kebetulan tuh jadi kepala cabang. Tawarin, lu ngapain lagi di Jakarta? Udah balik aja udah. Itu tuh saya udah ngamen, di situ jualan kaskus dulu tuh. Jualan online ya. Online. Kalau bahasa sekarang ya. Jam tangan Rudy, tahu tuh Rudy De Niro. Biasanya jualan sama dia ke Senen gitu. Tar jualan ke BlackBerry masih dulu. Kaskus sampai jualan kayak gitu dulu. Dan ngebandnya porsi ngebandnya pun udah kurang ya. Udah berkurang. Udah otomatis udah harus cari duit untuk sementara gitu. Orang di kampung halaman taunya anak band di Jakarta di rantau lagi. Padahal ngamen kan. Tuh. Posisinya udah seperti itu, makanya saya mutusin naik turunnya udah kerasa lah ya. Ya, terakhir itu main di IIMS kalau nggak salah ya. Indonesia International Motor Show ya. Yang di Kemayoran. Di situ terakhir udah bilang tuh sama teman-teman, kayak gue berhenti ya musik, gue nggak ngeband lagi, gue mau balik gitu-gitu. Titik baliknya pas di Padang, kenapa? Akhirnya saya balik ke Padang, saya kerja di Bukit Tinggi. Jadi kepala gudang. Jadi om saya kepala cabang, saya kepala gudang. Nah, mungkin apa ya, batin dan kesiapan saya di umur segitu dengan pekerjaan ya, mungkin pressure-nya tinggi. Tapi yang paling ketara ini sih sikut-sikutan dunia kerja. Lalu berapa sih gaji? Iya. Biasa di Jakarta ketemu orang banyak, ya santai lah. Tiba-tiba ketemu dunia kerja yang sikut-sikutan. Sikut-sikutan, gaji juga cuman sekian. Lu mesti kayak gini sama orang, jelek-jelekin bla bla bla. Dan itu bukan pekerjaan yang emang disuka kayak musik lah. Gitu ya. Nggak sehat lah sebagai saya yang biasa hidupnya bebas. Sampai itu momennya tuh paling saya ingat. Jadi setiap minggu saya balik dari Bukit Tinggi ke Padang. Naik travel tuh. Travel. Terakhir saya balik ke Bukit Tinggi naik travel dianterin sama almarhum bapak saya. Nggak tahu kenapa tuh sepanjang perjalanan bolak-balik tuh kerja musik. Nggak tahu itu doang, kerja musik. Dan saya mikir tuh kayak gini, kalau gue main musik, gue kerja juga kok. Dan gue sudah expert di situ. Sekarang gue kerja, mulai dari nol. Kan sama-sama kerja. Ngulang lagi. Iya. Jadi bolak-balik sepanjang perjalanan sampai di lapangan kantin. Kantor saya dekat lapangan kantin. Saya turun, oke, gua ngeband lagi. Balik lagi nggak jadi kerja. Hari itu saya gajian, duit gaji langsung saya ke pasar second. Beli alat. Pasar second. Beli kostum semua. Beli kostum. Asli. Main lagi. Itu true story itu, serius. Gua ngeband lagi. Akhirnya ngeband. Meskipun mulainya dari nol lagi. Tapi nggak masalah sih. Setiap orang kan punya sisi perjuangan yang berbeda-beda. Dan itu jadi hal manis ketika kita udah sampai di puncak. Jadi kalau saya ngelihat ke belakang lagi, kalau orang kan biasanya berjuang dulu, baru masuk label. Kalau saya tuh setahun berjuang, masuk label, after berjuang lagi untuk naik lagi. Jadi ya namanya juga hidup ya, mungkin jalannya beda-beda. Betul. Ilham, terima kasih udah ngobrol panjang lebar nih diceritain. Nanti kita ngobrol lagi ya. Aku tunggu album baru. Nanti setelah saya juga mau ada ngasih kenang-kenangan buat Bang Boy Chandra. Oke. Nah,
Nih. Ini yang kita obrolin tadi nih. Mr. Boy Chandra. Aku jalan terus. Aku jalan terus, deh. Lagunya terus. ada aku sampaikan, Kelat sama Sandiwara. Semoga nanti Bang Boy juga bisa ngasih catatan buat saya buat lagu. Iya. Semoga nanti kita bisa kolaborasi. Amin. Ya. Saya biasa bikin buku, mana tahu nanti bisa ada karya yang bisa kita kolaborasiin ya. Ini bisa didapatkan di Situ Kopi, di Tara, di Safa, di Backyard and Blue, di Flambo, dan ini di mana? V-Coffee ya. Jalan terus. Yes. Ilham Pranizuki. Instagramnya Ilham Pranizuki ya? Underscore Ilham Pranizuki. Ilham Pranizuki underscore. Punya YouTube pribadi nggak? Ada, Ilham Pranizuki juga. Ilham Pranizuki juga. Teman-teman, terima kasih udah nonton Ceritain. Ikutin Ilham di media sosialnya, Ilham underscore Pranizuki, di YouTube-nya juga. Albumnya bisa teman-teman dapatin di toko-toko yang udah saya sebutin tadi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.